Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan lain mengenai Bitcoin di luar analisis saya beberapa waktu yang lalu mengenai halving ataupun adanya kesamaan pattern ataupun beberapa pola yang tercipta daripada Bitcoin. Di sini saya menemukan suatu pola yang baru dari Bitcoin, yaitu di sini saya akan menambahkan suatu indikator, yaitu menggunakan exponential moving average, dan saya akan mengubah untuk EMA di sini menjadi 200 ya. Kemudian coba saya buat warna putih dan garisnya agak tebal. Di sini kita lihat ya bahwa secara historis Bitcoin menjadikan EMA 200 di sini menjadikan support yang cukup kuat. Dilihat dari historis sebelumnya bahwa di sini Bitcoin belum mampu untuk close di bawah EMA 200. Tetapi pada tahun 2018 kemarin ada sedikit close candle pada di area di bawah EMA 200 ya. Dan waktu itu ketakutannya sungguh lumayan ya, ketika berada pada area 30.000. Banyak berita bahwa kripto atau Bitcoin scam, mau go to zero dan lain bla bla bla. Oke. Kemudian dari situ Bitcoin mampu naik kembali sampai area 13.000, dan karena kasus Covid, Bitcoin kembali crash dan koreksi sampai area 3.000-an. Dan setelah itu Bitcoin mendekati halving, Bitcoin naik dan bulan. Kemudian di sini kita melihat bahwa pada area sekarang yang kita sedang lalui di sini, kita melihat bahwa Bitcoin sendiri menjadikan EMA 200 di sini menjadi support yang cukup kuat. Kita belum breakdown dari EMA yang ada di sini ya, dimana EMA yang 200 yang ada di sini juga bertepatan dengan support daripada candle sebelumnya. Jadi di sini ada dua buah support yang cukup kuat. Kemudian selain EMA 200 sebagai support saat ini, saya juga akan menambahkan suatu trendline yang cukup besar ya, di mana time frame di sini yang saya gunakan yaitu 1 week. Kita bisa hubungkan antara higher ke higher setelahnya dan juga lower ke lower setelahnya. Di sini kita bisa hubungkan menjadi suatu support dan resisten yang cukup bagus dan cukup sejajar ya. Di sini kita lihat bahwa Bitcoin mungkin masih memiliki kemungkinan untuk turun kembali sampai menyentuh paling enggak sampai support yang ada pada area garis kuning support di sini ya. Dan di sini kemungkinan berada pada area 22.000, di mana jika Bitcoin sampai breakdown dan koreksi sampai area 22.000, itu juga bertepatan dengan support area yang ada di sini. Dan dari area 22.000 nantinya jika sampai Bitcoin breakdown ya, kita bisa kasih perhatian lebih di area tersebut, karena area tersebut merupakan area yang cukup penting karena menahan support Bitcoin dari masa lampau yang cukup panjang ya, dari area 3.000, kemudian pas kena kasus Covid dan bottom kemarin pada 16.000 yang kita lalui. Dan jika sampai ke area 22.000 berarti Bitcoin meretest trendline yang ada dan tercipta pada historisnya. Setelah Bitcoin mencapai 22.000, perhatian lebih wajib untuk kita berikan kepada Bitcoin, karena bisa jadi dari area 22.000 itu merupakan titik balik Bitcoin untuk memulai bull run-nya. Tetapi jika sampai breakdown area 22.000, maka jelas itu merupakan warning yang cukup harus dikasih perhatian terhadap Bitcoin, karena dengan breakdown dari area 22.000 maka bisa ditarik kesimpulan trendline yang ada di sini juga telah tertembus. Dan jika trendline tersebut tertembus, maka kita tahu Bitcoin mungkin akan menciptakan suatu penurunan yang cukup lumayan. Mungkin bisa sampai retest area bottomnya kemarin di area 16.000, atau mungkin ada satu area yang kemungkinan masih belum terpenuhi untuk Bitcoin, yaitu kita bisa tarik
trendline di sini mungkin ya. Kemudian jika Bitcoin breakdown, maka kita akan melihat Bitcoin untuk menguji support yang ada pada garis di sini, yaitu mungkin nanti ada di area di sini sekitar 11 atau 10.000 sekitarnya. Kalau sampai area 22.000 tertembus ya teman-teman, itu syaratnya. Tapi selama belum menembus support 22.000, mungkin dari situ Bitcoin masih bisa memulai pantulannya di harga tersebut. Atau mungkin di area ini Bitcoin sudah cukup kuat dan memulai bull run-nya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada sedikit pola baru yang tercipta atau terlihat dari Bitcoin, yaitu adanya EMA 200 yang menjadikan support kuat Bitcoin saat ini, dan juga ada trendline yang menghubungkan antara ATH pada tahun 2017 dan juga ATH pada tahun 2021, dan juga support-support yang terhubung itu menjadikan Bitcoin menjadi sebuah pola yang cukup bagus ya, dan memberikan support terakhir yaitu pada area 22.000. Jadi harus waspada untuk saat ini karena Bitcoin bisa bergerak kapanpun dan kita tidak tahu kapan Bitcoin akan breakdown ataupun breakout. Dan di sini yang harus wajib kita kasih perhatian kembali yaitu area 25.000. Jika 25.000 tertembus atau breakdown, maka 22.000 kemungkinan besar akan dikunjungi. Tetapi jika mampu untuk breakout dari area 27.000 ya paling enggak ya, nah, berarti support di sini menjadikan support yang cukup kuat dan mungkin Bitcoin akan segera bull run menjelang halving. Oke, tetapi saya pribadi kecenderungannya ada kemungkinan Bitcoin akan mencoba retest supportnya terlebih dahulu, seperti pada video saya kemarin. Apakah Bitcoin akan menciptakan suatu double bottom? Karena berdasarkan histori sebelumnya Bitcoin selalu menciptakan double bottom ya, di sini juga double bottom. Maka di sini memiliki kemungkinan juga mungkin Bitcoin juga akan menciptakan suatu double bottom, entah nanti di harga 22.000 atau di 20.000 ataupun di 16.000 atau mungkin bisa di bawahnya. Kalau berdasarkan trendline di sini artinya Bitcoin mungkin bisa sampai 10.000, tetapi mungkin itu terlalu jauh dan tentunya kita juga tidak berharap demikian, karena kita pasti selalu menginginkan bull run terjadi secepatnya. Karena hal yang sudah dekat, maka Bitcoin juga sedang pada tahap konsolidasi yang cukup lama ya, di mana para whales tentunya sedang mengumpulkan Bitcoin dan kripto-kripto yang lain sebelum bull run dimulai. Karena bagi whales tidak cukup tentunya ya 1, 2, 3 atau seminggu untuk berbelanja. Mereka butuh waktu yang cukup lama untuk akumulasi. Kalau uang mereka langsung dibelanjakan dalam satu kali waktu, itu namanya nanti dia ngepam dan itu tidak organik tentunya ya. Jadi para whales tentunya mempertimbangkan tingkat keorganikan dari chart atau candlestick yang tercipta biar lebih dinamis. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisa mengenai Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.